Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu menjadi umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini akan saya ceritakan tentang pengalaman horor atau mistis yang pernah saya alami. Cerita tentang mistis dalam diri saya sendiri mengamati bahwa mistis itu adalah sebuah cerita yang susah diungkap dan tidak mudah untuk membuktikan. Namun yang pernah saya alami tentang mistis atau horor selama pengamatan saya, kalau boleh dikatakan nyata tapi tidak bisa dibuktikan pada kasat mata diri kita atau ditunjukkan kepada orang lain. Cerita mistis yang saya alami pada hari itu, saya bermain ke suatu desa, boleh dikatakan perkampungan, yang pada saat itu saya belum pernah mengenal sejarah mistis ataupun cerita tentang wilayah tersebut. Saya datang ke desa itu tepat di malam hari. Tiba di perdesaan itu pukul 3 malam. Karena saya berangkatnya dari Surabaya dan sampai di desa itu masih keadaan malam, belum ada matahari. Jadi saya mau bertamu ke tempat teman saya itu, saya tunda sampai pagi hari. Sambil menunggu hari terang, keesokan hari itu yang saya tunggu, saya mau bertamu sekitar jam 6 pagi. Sambil menunggu waktu, saya beristirahat di suatu tempat di pinggir jalan, yaitu sebuah jalan raya yang menghubungkan ke arah rumah saudara atau teman saya tersebut. Saya tidur di sebuah posko sampai setengah 6 pagi saya terbangun. Di situ saya tidak merasakan hal yang mistis ataupun horor. Yang saya rasakan hanyalah tidur seperti biasa, karena saya tidak tahu tentang cerita mistis di lokasi tersebut. Dengan lelap saya tertidur dan tidak merasakan takut atau merasakan gelisah pada umumnya. Lanjut di pagi hari, saya langsung datang ke tempat teman saya, dan teman saya pun bertanya, kok lama sekali kamu berangkat dari sana jam 12, kok sampai rumah kok sudah pagi? Dan saya menjawab bahwa saya sebenarnya nyampe di daerah sini sekitar jam 3 dan saya tidur di jalan di tempat yang saya tidur itu yang saya ceritakan tadi. Dan ternyata teman saya mengatakan bahwa di situ itu ada cerita mistis yang sangat menakutkan. Itu baru saya merasakan refleks, boleh dikatakan saya
kaget kenapa saya berani tidur di tempat yang seperti itu. Lanjut, karena saya tidak langsung kembali, saya itu tinggal sampai berapa hari di sini. Di tempat teman saya itu yang saya maksud, dan rasa penasaran pun memancing bahwa ingin membuktikan bahwa di situ itu apa emang mistis atau hanyalah cerita. Dan ternyata pada malam hari pertama, malam harinya saya sekitar jam 9 malam keluar rumah sendiri mencari makan ke jalan sambil melihat lokasi dengan indahnya di perkampungan. Dan di titik tersebut pas tepat saya istirahat di malam hari itu, saya tengok-tengok. Dengan pelan saya mengendarai motor, memandang ke arah depan, lurus. Pandangan saya kosong, tidak ada halangan suatu apa, tidak ada orang menyeberang, tidak ada kucing lewat, kosong, tidak ada halangan, jalan raya yang lurus. Dan saya menengok ke sebelah kiri dengan hitungan 1 atau 2 detik, karena di situ saya merasakan agak merinding. Setelah itu saya kembali memandang depan, dan ternyata di depan saya itu ada orang berjalan berdiri di tengah jalan itu sambil tertawa dan tersenyum. Dia itu wanita, rambut keriting, dan spontan saya mengatakan kasar kepada mereka karena saya terkejut. Hampir saya tabrak, kurang jarak sekitar 5 cm dari motor saya. Dan wanita itu hanyalah diam dan tersenyum, dan saya menghindari dengan sangat kaget. Saya banting setir dan saya tatap terus. Wanita itu tetap menatap dan tersenyum. Akhirnya saya merasakan bahwa itu hal yang tidak wajar. Saya anggap mistis yang saya ceritakan seperti itu. Langsung saya kabur, lari dengan secepat mungkin menuju rumah teman saya tadi. Dan saya bercerita, dan dinyatakan cerita yang saya ceritakan kepada teman saya itu bahwa itu bisa dikatakan penunggu lokasi tersebut. Di situ saya tidak begitu percaya, masih ingin membuktikan apakah benar ada hal-hal yang seperti itu. Lanjut, di lain kesempatan saya main lagi. Saya berdua dengan teman saya berangkat dari Surabaya, itu agak sore, dan nyampe di rumah teman saya itu sekitar jam 11 malam. Dan tidak menutup kemungkinan di titik saya istirahat itu yang dicerita awal, di situ ada seekor binatang yang menyeberangi jalan raya. Sama dengan ceritanya seseorang wanita yang berjalan melawan arah kendaraan saya. Berhubung saya kecepatan tinggi, saya tidak bisa mengelak. Entah itu binatang apa,
terpaksa saya menabrak binatang itu. Setelah saya tabrak, perasaan saya tidak enak, bahwa katanya kalau seekor kucing harus dikuburkan, itu ceritanya seperti itu. Dan saya itu mencari binatang yang saya tabrak itu sampai ke selok-selok got, sampai ke kali-kali, itu tidak ada binatang yang tertabrak ternyata. Dan akhirnya teman saya mengajak pulang, ayo segera pulang, kita pergi dari sini. Akhirnya saya dan teman saya itu pulang menuju rumahnya, dan di situ sampai rumah teman saya merasa tidak enak karena masih terbayang bahwa itu binatang kucing. Dan saya sendiri kembali ke lokasi tersebut mencari dengan membawa sentolok. Binatang itu saya pastikan saya cari, ternyata binatang itu tidak ada. Dan begitulah cerita yang saya alami selama perjalanan hidup saya tentang mistis yang nyatanya itu memang benar ada dan tidak bisa dipungkiri kalau mistis itu tidak ada. Kalau menurut logika saya bahwa mistis itu benar-benar ada, karena mistis berdampingan di sekitar kita. Namun kita semua jangan takut, kita percaya sama Sang Pencipta, bahwa Sang Pencipta melindungi diri kita, dan selalu berdoa jika mau berjalan ke suatu tempat yang kiranya agak mengandung bau mistis. Sekian video dari saya, semoga menjadikan suatu pelajaran, dan selalu berhati-hati dan berdoa. Sekian dari saya.